Tahu nggak yang artinya komunitas? Mungkin kalian ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Dari segi definisi, dari segi kekerabatan, dari segi positifnya bagaimana, dampak positifnya seperti apa. Nah, hari ini kita mau bahas nih. Karena menurut aku ini penting untuk disampaikan. Karena bisa jadi ada yang tidak tahu tentang definisi tentang soal komunitas positif. Ya memang sih, komunitas itu adalah sebuah kumpulan ya, yang terdiri dari lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang. Ada yang mengenal komunitas mobil, ada komunitas motor, ada komunitas mengaji, ada juga komunitas olahraga, komunitas politik, macam-macam. Tetapi komunitas itu ada terbagi dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini kita mau bahas tentang positif. Kalau negatif, ya udahlah, ampun, itu luar biasa banget dampaknya, begitu buruk kepada diri kita maupun orang-orang lain. Contohnya komunitas orang-orang narkoba lah. Ada kumpulan orang-orang yang suka narkoba, minum miras, itu pasti dampak buruknya kepada diri dia sendiri dan kepada orang lain. Nah, sekarang kita mau bahas tentang komunitas positif. Komunitas positif itu adalah kelompok orang yang saling mendukung dan membangun satu sama lain untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, ini sudah jelas ya definisinya yaitu mencapai tujuan yang baik. Kalau tidak mencapai tujuan yang baik, nah itu bisa dikatakan adalah komunitas yang negatif. Kita ini perlu ya, sangat perlu sekali berkumpul dengan orang-orang yang positif. Sebenarnya ada juga komunitas-komunitas olahraga, mobil, motor yang bisa dikatakan dari secara definisi mereka bagus, paham otomotif misalkan, bagi yang komunitas motor. Tetapi ada juga di pertengahan jalan mereka menyalahgunakan komunitas tersebut, yaitu dengan cara mereka balap-balapan, mereka judi, siapa yang menang, siapa yang cepat duluan sampai garis finish, kemudian dialah yang pemenang. Nah, pemenangnya itu berhak mendapatkan uang kumpulan tersebut. Nah, itu salah satu komunitas sebenarnya awalnya positif, bisa jadi negatif. Tapi kalau komunitas negatif, itu sangat susah menjadi komunitas yang positif. Tetapi komunitas positif hampir dapat bisa dipastikan bisa berubah menjadi komunitas yang negatif kalau arah kendalinya diselewengkan. Makanya komunitas ini biasanya memiliki nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, kepedulian, kerjasama, dan toleransi. Kejujuran ini memang perlu dipupuk dari awal, karena kalau enggak dipupuk dari awal, ini justru akan berabe. Begitu juga dengan kerja keras. Kerja keras ini kan kalau dibentuk secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi budaya di dalam tubuh kita. Kepedulian atau awareness, komunitas positif memiliki hal itu, awareness. Contohnya nih, ada satu orang yang berada di dalam kondisi yang tidak aman. Temannya yang ada di sebelah langsung negor, kamu berada di dalam posisi yang tidak aman, sebab akan mencelakai dirimu. Langsung orang tersebut langsung menyampaikan, dan walhasil orang tersebut tidak berada di dalam posisi yang tidak aman. Akhirnya berubah menjadi berada di dalam posisi yang aman. Akhirnya dia selamat. Komunitas positif itu juga memiliki rasa kebersamaan. Kalau bahasa Jawanya mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Dan ada sisi toleransinya juga. Bahkan di dalam Islam itu disampaikan bahwa kalau memberikan dakwah kepada orang lain itu harus dengan cara yang baik, benar, ahsan, dan tidak ada paksaan untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam. Tidak boleh ada paksaan. Walaupun hal itu di dalam peperangan ya. Kita sudah menang, Islam menang di zaman Nabi pada waktu itu. Orang-orang yang masih belum Islam
itu tidak dipaksa masuk Islam. Mereka didakwahi terlebih dahulu. Karena Nabi pernah memberikan contoh kepada kita, tidak melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Orang banyak masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi seperti ini. Makanya mereka banyak yang masuk Islam. Di dalam anggota komunitas positif itu, anggotanya itu saling menghargai, menghormati perbedaan satu sama lain. Karena boleh jadi kita berada dalam sebuah komunitas di mana kita ini memang mayoritas beragama Islam. Tetapi ada saja komunitas tersebut dimasuki oleh orang-orang yang belum Islam. Nah, disitulah kita harus memunculkan rasa toleransi, menghormati satu sama lain. Begitu juga dengan yang belum Islam. Ketika masuk di dalam komunitas yang positif, yaitu banyak Islamnya, apalagi zaman sekarang, zaman sudah bulan Ramadan ya, banyak yang puasa, maka yang non muslim tersebut wajib toleransi. Intinya mungkin jangan makan di depan orang karena nanti yang puasa bakal ngiler gitu. Kemudian nih, komunitas positif itu dapat terbentuk di berbagai lingkungan ya, seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, atau dalam komunitas online. Bahkan sekarang banyak sekali ya grup-grup di WhatsApp, Telegram, itu ada grup-grup lah. Apabila yang bekerja di bidang keselamatan kesehatan kerja, pasti di WhatsApp-nya itu banyak sekali grup-grup WhatsApp kerja, kemudian grup-grup lowongan kerja dan lain-lainnya, tapi yang bersifat dengan keselamatan kesehatan kerja. Pasti banyak, apalagi zaman sekarang zaman online banget. Tujuan dari komunitas positif ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan tentunya bagi semua anggotanya. Aku pernah mendengarkan cerita dan melihat buktinya langsung bahwa memang ada yang peduli terhadap sampah. Dan alhamdulillah yang bersangkutan ketika peduli dengan sampah, mereka menularkan ilmunya kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk orang itu supaya tahu bagaimana cara mengelola sampah di dalam RT, RW, kelurahan. Alhamdulillah mereka yang peduli tersebut dapat bonusnya berupa apa? Penghargaan, masuk berita nasional, masuk berita lokal, banyak yang berkunjung orang-orang untuk mencari tahu bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang baik. Komunitas positif itu juga seringkali memiliki pemimpin yang inspiratif tentunya, dan memotivasi anggotanya untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Pemimpin inspiratif ini memang sangat susah ya ditemukan, tapi yang jelas bisa dibentuk dengan cara kita mulai dari sekarang. Bagi kalian yang ingin menjadi pemimpin yang inspiratif, ya mulai dari sekarang aja. Mulailah dari memimpin diri sendiri. Yang awalnya nggak suka olahraga, mungkin bisa olahraga. Yang awalnya berkata-kata tidak baik, berubah menjadi mengucapkan hal-hal yang baik. Sering bertemu dengan orang lain, menyampaikan aspirasi ini dan itu, menyampaikan ide, gagasan, visi, dan misi. Nanti orang bakal terpengaruh kan. Pasti saja setiap orang itu ada yang tertarik. Tidak mungkin tidak. Makanya ada hukum yang disebut dengan hukum aksi reaksi, hukum sebab akibat. Ketika kita melakukan A, pasti dampaknya B. Ketika kita melakukan B, pasti dampaknya C. Itu adalah hukum sebab akibat. Di dalam komunitas positif, mereka ini terbuka terhadap kritik dan saran dari anggotanya. Jadi tidak ada yang baper-baperan, karena mereka tahu tujuannya adalah mencapai kemaslahatan bersama. Jadi wajib mendengarkan kritik. Tetapi yang menyampaikan kritik juga harus tahu adab. Karena kalau tidak beradab, orang bakal sakit hati. Sehingga komunitas ini dapat terus berkembang ya, dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara bersama-sama. Nah, jadi
Intinya maju bersama dan tidak ada mundur-mundurnya gitu. Itulah yang namanya komunitas positif. Secara keseluruhan, komunitas positif ini adalah kelompok yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama yang positif dan bermanfaat bagi semua anggotanya. Kalau aku sendiri menyebutkan bahwa baginda Rasul itu melalui perintah dari Allah dengan cara berdakwah, secara otomatis mereka mengumpulkan sebuah komunitas. Tidak mungkin baginda Rasul itu terkenal kalau beliau tidak berdakwah, kalau tidak menjalankan perintah dari Allah. Ketika beliau berdakwah, beliau secara otomatis akan membentuk komunitas Islam, di mana mereka itu sampai sekarang bahkan bisa kemana-mana, ajarannya diterapkan oleh banyak orang. Itu aja sih yang perlu aku sampaikan. Simak videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.